Halo Sivitas Ekonomi, balik lagi sama kita di E-Podcast, tumbuh bersama BEM FEB Dikara. Halo semuanya, kalian apa kabarnya? Pada kangen gak nih sama kita? Nah, tentunya kita di sini bakal kembali nemenin kalian semua di waktu luang buat ngebahas tentang perbincangan seputar lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang pastinya bakal seru dan menarik loh. By the way, kita belum kenalan nih. Pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi biar sayang, kita kenalan dulu yuk. Kenalin, aku Ayu Parwati sebagai host yang bakal nemenin kalian di E-Podcast episode kali ini. Nah, E-Podcast kali ini itu bakal banyak banget bahasan yang seru dan menarik buat kalian dengerin. So, stay tune ya. Nah, kalau sebelumnya kita udah berbincang-bincang sama Ketua BEM FEB Unut periode 2021, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas tentang mengenal insan kami BEM FEB Unut 2021. Dan pastinya kita bakal kembali lagi ditemenin sama bintang tamu spesial yang bakal buat pembicaraan kali ini jadi seru dan menarik loh. Udah pada penasaran kan? Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita panggil bintang tamunya yuk. Halo Feren. Halo Kak Ayu, halo teman-teman semuanya. Bisa sapa dan kenalan dulu sama teman-teman semua? Oke, Om Swastiastu buat teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Madilasana Feren Guru. Kalian bisa sapa Feren. Saya salah satu dari mahasiswa manajemen angkatan 2020 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Oke Feren, gimana nih kabarnya? Ada kesibukan apa gitu hari ini atau dulu? Oke, untuk kabar sih cukup luar biasa ya, karena di kondisi pandemi yang lagi hektik kayak gini, kita dipaksa buat tetap bisa bertahan dengan kondisi yang seperti ini untuk bisa beraktivitas normal, walaupun situasinya agak lumayan mencekam ya. Terus untuk kegiatan perkuliahan juga base-nya masih di online semua, tapi semua kegiatan kita tetap lakuin dengan maksimal, tapi tetap jaga protokol kesehatan tentunya gitu sih. Bener banget, jadi selama pandemi ini kita harus tetap semangat dong ngejalanin aktivitas-aktivitas kita. Nah, jadi kesempatan kali ini tuh aku bakal nanya-nanya nih sama Ferhan. Mungkin dari mereka semua, teman-teman kita juga pada ingin tahu gitu, gimana sih tips berbisnis sambil berkuliah ala Ferhan. Nah, Ferhan, jujur aja ya, hari ini aku udah excited banget gitu, karena banyak banget pertanyaan yang mau aku tanyain ke Ferhan gitu. Tapi sebelumnya boleh dong dikenalkan dulu sama teman-teman semua mengenai bisnis serta profil usaha yang Ferhan jalani saat ini. Oke, sebelumnya aku mau minta maaf banget buat teman-teman, misalkan nanti ke depannya selama podcast kalau ada bisnis-bisnis yang mungkin atau bicara soal bisnis kan agak riskan ya. Saya minta maaf sama teman-teman yang mungkin lebih profesional di bidangnya. Di sini saya hanya ingin mengisi podcast ini saja. Bicara soal bisnis, saya ada beberapa bisnis ya. Wow, banyak berarti ya. Jadi lumayan cukup berat juga kalau dijalanin sama mahasiswa yang terbilang ya anggaplah saya gitu. Karena yang paling pertama yang masuk di insan BEM kemarin kan sempat di bidang konveksi sama desain grafis itu ada namanya Race Ocean. Terus beberapa yang lainnya ada juga, contohnya di industri makanan itu ada keripik Ferrari namanya. Itu biasanya kita ada kayak cemilan-cemilan ala keluarga gitu. Ada keripik pisang, keripik singkong, keripik usus segala macamnya. Itu juga sedang jalan. Kemudian ada beberapa seperti custom art, custom painting. Itu kalau kalian teman-teman yang pengen custom jaket yang ada di gambar, dilukis segala macam. Terus ada sepatu, mungkin jeans segala macam. Itu ada bisnisnya namanya Covid Art. Itu aku buat waktu awal pandemi untuk menambah penghasilan kita di kondisi pandemi seperti ini kan. Terus ada juga beberapa kemarin aku ada ikut PKM di KBMI, lagi proses development juga, story back gitu, Kak Ceritayang, tapi itu foundernya dari teman-teman aku di manajemen juga, rekan aku di manajemen juga, sama beberapa tim. Ada Manika, itu foundernya.
Terus tim saya ada Kak Intan, Murah, itu juga tim sukses saya di Kak Cerita yang ini. Jadi lumayan agak ribet juga sih, agak gambling ngatur perkuliahan, bisnis segala macam biar tetap sama-sama jalan gitu sih. Tapi keren banget loh, banyak banget usaha yang udah dilakoni sejak dini gitu. Oke. Jadi banyak banget nih pertanyaan yang menyangkut tentang tadi, apalagi bisnisnya itu banyak. Jadi wah ternyata keren banget gitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, pasti teman-teman semua juga udah pada nggak sabar. Kita langsung masuk ke sesi Q&A. Udah siap? Sudah. Santai aja. Jadi pertanyaan yang pertama ya, apa alasan Feren memilih berbisnis di bidang freelancer graphic designer ini? Oke, pertanyaannya cukup menarik ya. Jadi kita lebih fokus di race ocean-nya berarti ya. Untuk kenapa alasan memilih di freelancer graphic designer, yang pertama kita lihat kan yang pasti kita berbisnis apa sih yang kita cari? Ya, tentunya profit kan. Ya. Profit, cuan, uang, udah gitu aja kan sebenarnya. Terus kenapa sih harus seorang freelancer graphic designer? Kenapa nggak yang lain gitu? Pertama gini. Karena kita ngelihat dari namanya aja udah freelancer. Freelancer berarti kita kerjaannya itu nggak terikat sama waktu, ibaratnya nggak terikat kayak pegawai kantoran, karyawan yang harusnya 8 jam kerja, harus datang on time jam segini. Jadi kita freelancer itu bebas ngatur jam kerja kita sendiri. Mau begadang pun it's okay gitu jadinya. Terus kenapa harus graphic designer? Karena kebetulan minat aku ada di sana, latar belakang keluarga juga kebetulan sebenarnya rata-rata dari anak teknik di arsitek semua. Jadi mau nggak mau setidaknya kayak ada darah lah yang ngalir untuk wah ini kayak kita bisa ngeliat peluang nih. Terus dari keluarga juga lumayan support kan. Ya udah belajar. Akhirnya sharing sama teman-teman, mutusin lah buat jadi freelancer graphic designer. Sebelumnya itu cuman ceritanya kayak bantu teman-teman aja. Fer ada bisa buat desain nggak? Bisa buat gini nggak? Kebetulan juga mainannya di short movie. Pertama dulu sebelum jadi graphic designer mainnya di short movie. Lumayan lama di film. Terus akhirnya terjun di graphic designer. Oh asik juga nih gitu kan. Terus lama-lama kok makin banyak kesini teman-teman minta bantuan, kayaknya bisa dijadiin bisnis juga kan. Lumayan juga karena graphic designer nih base-nya itu dari segi profit itu sudah luar biasa menurutku, apalagi nanti semakin berkembang itu udah luar biasa banget sih. Jadi teman-teman kalau hobi hal-hal yang kita sukain itu bisa jadi peluang bisnis loh. Bener untuk saat banget. Ini bagus banget sih, keren. Terus lanjut ya, kita lanjut nih. Dari mana sih datangnya inspirasi dan motivasi dalam memulai usaha? Serta satu nih pertanyaan yang agak unik, asal-usul nama Race Ocean & Co itu gimana sih? Oke, bicara soal inspirasi atau motivasi ya. Pertama, sebenarnya bisnis ini aku udah diriin sekitar tahun 2017 atau 2018. Itu inspirasi awalnya, aku kan bersaudara bertiga nih. Kakak, aku kebetulan anak kedua, kemudian adik. Inspirasi pertama tentunya dari keluarga. Kebetulan ada bisnis keluarga juga, dari warung sama water sport gitu di Nusa Lembongan, karena aku asli Nusa Lembongan jujur. Jadi wah lumayan juga peluangnya untuk di pariwisata. Terus dari keluarga juga lumayan kerja keras juga kan. Terus dilihatlah dari kakak sendiri, dia di SMP, umur SMP udah bikin clothing brand sendiri sama teman-temannya. Sedangkan aku waktu itu masih kelas 6 SD lah, istilah baru satu SMP, ngeliat wah nih anak kelas 3 SMP udah lumayan juga uangnya ya, udah beli ini beli itu kan, iri lah jadinya kan. Mau minta juga kita nggak bisa terus minta kan ke orang tua atau keluarga, tapi dia bisa ngasilin kayak jadi acuan pribadi sih. Terus motivasinya ketika kita sudah masuk ke jenjang SMA, kakakku pernah bilang gini, kalau misalkan kamu nanti udah SMA atau kuliah, usahain jangan ngeberatin keluarga gitu. Itu udah kayak jadi acuan pribadi sendiri sih, biar nggak terlalu ngeberatin keluarga, ngeberatin orang tua apalagi. Jadi setidaknya kita bisa ngasilin uang buat bekal kita sendirilah bilangnya gitu. Coba kamu belajar atau cari hobi atau
kerjaan yang kira-kiranya bisa ngasilin duit dan kamu suka gitu. Kira gimana di masuk SMA dapat gift yang lumayan luar biasa ya, maksudnya disupport dari keluarga, dibeliin laptop waktu itu yang dimana device-nya tuh lumayan speknya lumayan besar gitu. Kalau kita SMA paling buat apa sih? Paling cuma buat presentasi, buat paper segala macam yang nggak begitu hektik kan. Tapi kalau ini laptop bagus kayak gini nggak dimanfaatin, rugi banget gitu jadinya kan. Kira aku sharing sama teman-teman, Fer, ini laptopmu spekmu bagus gini-gini, kenapa nggak nyoba ngedesain? Soalnya aku basicnya di short movie sebenarnya kan. Oh masa ya? Akhirnya nyoba. Datang dari teman-teman kayak aku bilang tadi, oh jadi peluang bisnis, oke nih. Akhirnya mulai sendiri. Itu pertama benar-benar sendiri banget. Dari sana, dari mulai ngajakin teman, dari mulai ngerjain desain, begadang segala macam, dikejar deadline semua sendiri sih. Akhirnya sebelumnya ini namanya bukan Race Ocean sih. Dulu namanya Ferrari Desain Konveksi. Ferrari Desain Konveksi di mana kenapa namanya Ferrari? Karena dulu cita-citanya pengen beli mobil Ferrari gitu. Biar bisa kesampaian beli mobil Ferrari kan, karena kita yakin kalau dari nama udah jadi tujuan utama kita kan. Akhirnya di SMA juga aku juga mulai bisnis yang keripik tadi aku bilang. Tapi dari based on base-nya teman-teman lebih ingat nama-nama keripik itu jadi keripik Ferrari yang diingat di graphic designer sama konveksi. Oke, nah karena lebih ditauin keripik Ferrari-nya dibandingkan nama Ferrari Design Konveksinya, ya udah akhirnya aku mutusin buat kayak kita ganti nama aja deh, jadi apa gitu. Akhirnya kepikiran jadi nama Race Ocean. Terus tadi pertanyaan gimana? Apa asal usul nama Race Ocean ya? Dari asal usul nama Race Ocean ini sendiri sih dari katanya dulu ya. Pertama, race itu artinya pari kan. Pari di sini aku lebih ngambil ke manta sih. Tahu pari manta nggak kira-kira ya teman-teman, yang kayak kalau misalkan main ke Nusa Lembongan atau Nusa Penida ngeliat pari manta kan ada yang besar banget tuh. Terus ocean ini sendiri sih laut kan artinya. Terus slogan dari Race Ocean ini fly with dream, swim with brave. Dimana kalau kita pecah satu-satu, fly with dream. Kita lihat dari filosofinya si pari atau manta ini, kalau kita nonton di film-film atau di kartun gitu mungkin ada ya, dia kan manta ini nggak cuma berenang di laut aja ya, kadang dia kayak lumba-lumba gitu, kayak terbang habis itu masuk lagi segala macam. Jadi tujuannya supaya di usaha atau bisnis ini kita biar sebesar si manta itu, bahkan bisa lebih besar lagi dengan kondisi yang besar gitu, itu kita juga bisa terbang bersama mimpi kita gitu loh. Fly with dream. Terus ketika nanti kita udah di atas, otomatis manta itu kan bakalan nyebur lagi. Jadi kita tetap berani ngambil keputusan. Ceritanya rodanya berputar. Nanti ketika kita sudah di atas, terus tiba-tiba kita jatuh, kita masuk lagi ke laut, kita bisa swim with brave. Kita juga bisa berani lagi ngambil keputusan untuk bangkit lagi gitu loh. Jadi kejar mimpi, bawa mimpi itu terbang setinggi yang kita bisa. Kalaupun jatuh nanti kita harus berani juga untuk menyelami di kejatuhan itu juga sih. Terus jadi dari Race Ocean inilah kita berharap supaya bisnis di desain konveksi ini supaya bisa lebih besar lagi, membawa mimpi-mimpi kita, terus bisa berani juga mengambil keputusan-keputusan ke depannya gitu sih. Keren banget ya. Nama usaha itu kayak ngasih filosofi, tujuan dari usaha itu kita jalanin gitu. Benar. Nah, terus inspirasi itu sebenarnya bisa datang dari orang-orang terdekat kita. Dan motivasi itu harus tumbuh dalam diri sendiri. Iya. Jadi ada tekad, ada usaha, pasti berhasil. Benar. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Boleh dideskripsikan gak sih produk apa di Race Ocean & Co ini Feren berikan atau jual ke customer? Untuk produk yang kita tawarkan, ini cukup menarik juga sih sebenarnya. Produk yang kita tawarkan itu karena kita basicnya kita di desain grafis, tentunya kita menawarkan jasa desain grafis yang pertama. Jasa desain grafis, if you want make a mock up itu ceritanya kayak desain kalau kalian mau buat jaket, t-shirt segala macam bisa di kita.
aku mau buat jaket nih, tapi aku belum ada desainnya, kita bisa buatkan. Aku mau buat logo stiker fair, bisa. Mau buat logo organisasi apapun, bisa. Atau mungkin ada logo-logo dari organisasi kalian yang semisalnya itu kayak udah pecah banget gambarnya, udah nggak ada file mentahannya banget, terus kita remake lagi supaya ada file yang HD istilahnya, high definition, dimana kita bisa buatkan lagi gitu. Jadinya jasa desain grafis, atau kalian mau buat feed Instagram, template segala macam kan banyak tuh. Jadi sekarang tempat restoran, makanan pengen buat template-nya biar bagus tuh bisa. Terus buat banner, pamflet, banyak dah yang berhubungan dengan desain grafis. Kemudian itu yang pertama, yang kedua tentunya di bidang industri tekstilnya itu sendiri, konveksinya. Kalau kalian mau buat baju, mungkin kalau kita baju mungkin kayak di perkuliahan baju dinas itu mungkin ya, baju dinas, terus baju polo. Kalian mungkin ada baju kelas atau baju organisasi, anything, mau jaket organisasi, atau mungkin di SMP SMA kan banyak kan jaket OSIS kayak gitu kan. Terus bahkan jas almet atau alma mater itu juga kita bisa buat. Atau mungkin kalian ada pengen buat bed yang ada tulisannya mungkin dari BEM-nya misalkan, itu bisa buat slayer, bisa apapun yang berhubungan dengan industri tekstil dan konveksi itu bisa di kita. Terus kita juga lagi proses development untuk clothing brand kita sendiri, jadi nggak cuma di garment sama grafis aja, jadi kita pengen nyiptain brand sendiri kita gitu dari Race Ocean & Co ini sih. Jadi bakal lebih dikembangkan Benar lagi banget usahanya. Wah, keren banget sih ini. Kelebihan produk yang ditawarkan Race Ocean & Co dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya itu menurut Feren tuh gimana sih? Agak, aku suka nih pertanyaannya. Kalau untuk kelebihan, kita tentunya bangun usaha pasti pengen ada apa sih yang jadi ciri khas kita gitu kan. Dari nama tadi udah berfilosofi lah istilahnya. Kelebihan yang lain di kebanyakan, ini aku nggak 100%, maksudku beberapa riset yang aku lakuin, itu beberapa konveksi atau garment dia menerima pemesanan itu batas minimalnya 12 pieces atau satu lusin. Mau buat baju berapa minimal kak? Harus minimal satu lusin 12 pieces misalkan gitu di garment yang lain. Tapi di Race Ocean ini kita bisa dalam jumlah yang satuan ya, berarti di bawah 12 pieces tadi, di bawah satu lusin tadi. Ini cocok nih buat kalian yang punya pacar atau couple atau punya sekumpulan geng atau apa ya, jumlahnya notabene cuma 5 orang, 6 orang, 8 orang. Even itu satu orang buat kalian sendiri, it's okay. Jadi kalian bisa custom kalian sendiri, misalkan aku mau buat t-shirt warna hitam, desainnya kayak gini Fer, atau belum ada desainnya kita buatkan. Bisa. Cuman emang dari segi cost atau biaya yang dikeluarkan tentunya pasti akan lebih mahal ya dibandingkan yang ada pemesanan minimal 12 pieces tadi. Tapi tergantung juga sih dari seberapa besar desain yang kalian akan cetak segala macam ya. Atau kalian mau buat sweater couple bisa, jaket couple bisa, membuat topi, atau kalian bahkan punya kaos terus kaos polos tapi aku pengen biar ada namaku Fer di bajunya, bisa. Kita jadi terima pembuatan konveksi yang satuan, kita juga terima sablon yang satuan juga. Jadi nggak mematok kuantitas. Bener banget. Jadi itulah kelemahan di dunia konveksi yang ada sekarang gitu loh. Teman-teman atau rekan-rekan di dunia konveksi yang sebelumnya sudah berkecimpung itu masih membatasi minimal pembuatan. Emang dari pengeluaran kos biaya emang agak lebih besar ya. Tapi karena justru itu yang lebih dicari sama mahasiswa atau kalangan-kalangan pelajar kan. Benar. Mau buat baju isinya cuma 6 orang aja Fer, bisa nggak? Oh bisa banget dong. Kalian mau nyari baju polo polos terus di sablon, bisa juga. Jadi anything you want make it, kita bisa kerjakan gitu loh. Itu aja sih. Bagus banget sih. Jadi nggak mematok kuantitas. Jadi berapapun yang mau kalian pesan ke Feren, udah gas aja gitu. Oke, mantap. Terus gimana cara Feren melakukan pemasaran nih pada bisnisnya? Mungkin lewat apa gitu? Oke, bicara soal pemasaran, yang jelas kita dari pemasaran, tentunya dari aku sendiri kebetulan di manajemen juga kan. Jadi apa sih target pangsa pasar kita dulu? Kita tentuin nih pangsa pasar kita seberapa. Contohnya kita sudah masuk di dunia perkuliahan,
target kita yang sering-sering buat konveksi di dunia industri tekstil siapa sih kalau nggak kelembagaan? Kalau bukan teman-teman mahasiswa yang mungkin punya di BSO-nya, di UKM-nya, atau punya event-event tertentu, itu yang kita tawarkan. Istilahnya kita mengajukan apa-apa yang sudah kita buat. Jadi kayak ini nih, udah kita kerjaan nih bajunya, ini jaketnya, kalau kalian mau buat ini, kita bisa kerjakan. Itu pasti berawal dari teman sendiri pertama. Teman sendiri kasih tahu, kan kita nemu circle baru nih di perkuliahan. Aku punya bisnis ini nih. Kalau kamu ada pengen buat baju dinas atau apa, hubungin aku ya. Aku kasih harga terbaik lah dengan kualitas yang terbaik juga. Atau kita juga bisa hubungin di kelembagaan, tentunya kan pasti punya bidang-bidang yang mengatur tentang inventaris untuk jaket angkatan mungkin atau segala macamnya. Jadi bisa kita cari orang-orang itu untuk mengajuin saran-saran supaya dia buat di kita gitu. Pemasaran yang kedua tentunya lewat sosial media ya, social branding, di mana kita mungkin bisa paid promote segala macamnya. Terus kita juga aktif di sosial medianya, gencar di sosial medianya, jadi jangan sampai mati. Buat teman-teman yang baru mulai bisnis usaha, kalau kalian pengen memulai usahanya itu tolong aktif di sosial media gitu. Jadi misalkan lebih baik kalian post 1 kali postingan 1 hari, tapi itu rutin setiap harinya dalam 1 minggu misalkan itu, dibandingkan kalian post langsung 20 tapi cuma di hari Senin aja, habis itu dari Selasa sampai Minggu libur, kan nggak ada yang ngelihat jadi ya kan, cuma fokus di 1 hari aja. Jadi hal-hal kecil yang kayak gitu harus kita perhatiin. Terus juga di relasi sih lumayan, relasi ini lumayan penting juga karena misalkan dari Kak Ayu misalkan mau buat baju, aku kasih deh harga segini, harga yang udah lumayan banget nih, tapi dengan syarat tolong ya ntar kalau misalkan ada teman-teman yang mau buat disaranin ke aku ya buatnya. Jadi kayak gitu sih. Jadi kebanyakan teman-teman datangnya ujung-ujungnya ke resource lagi gitu aja sih. Oke, jadi target pasarnya itu diawali dengan teman-teman terdekat kita, kemudian lingkungan kampus, sekolah dan sebagainya. Dan ada tadi Feren udah berbagi tips pemasaran nih, yaitu lewat aktif di media sosial dan juga tambah relasi. Relasi itu penting banget, apalagi baru mau memulai bisnis. Oke, lanjut, tips bersaing sehat dalam berbisnis ala Ferhan itu gimana? Tips bersaing sehat, pertahankan kualitas dibandingkan kuantitas. Kalau kalian pengen punya brand yang berkualitas, walaupun istilahnya dianggapnya mahal, tapi kalau kalian punya kualitas, why not gitu loh, kenapa enggak? Kalian bahkan bisa kalian banding harga. Misalkan buat jaket yang ada istilahnya setiap tahun ada pembuatan jaket. Di tahun A jaketnya itu buat di konveksi A, misalkan di tahun B buatnya di Resocian. Kalian bisa bandingin hasilnya untuk ngajuin di tahun-tahun berikutnya mana nih yang lebih gini. Walaupun misalkan di Resocian lebih mahal, tapi kan kualitasnya lebih bagus kan? Kenapa kita ngambil kualitas yang buruk tapi selisih harga barang 5.000, 10.000, kenapa nggak ambil yang bagus aja sekalian kan? Jadi yang kayak gitu. Jadi harus pinter-pinter lah pertahankan kualitas. Terus jangan pernah dengerin kata-kata orang lain yang pengen ngejatuhin. Kayak apa sih itu buat di Resocian mahal banget gini. Emang pernah buat di kita? Emang sebenarnya pernah buat di kita? Kalau belum pernah dicoba, cobain dulu dong sama hasilnya gitu kan. Jadi beberapa orang yang sempat ngomongin kayak gitu, aku ajak mereka discuss, aku ajak mereka ngopi bareng, bahkan kayak ada lagi sibuk apa nih, buat lembaga apa, tawarin nih untuk buat jaket atau baju apa. Akhirnya mereka buat, terus hasilnya memuaskan, dan mereka repeat order lagi untuk ke depan. Yang kayak gitu yang harus diperhatiin. Pertahankan kualitas daripada kuantitas atau harga jual yang kita tawarkan, itu aja sih. Jadi kualitas yang ditawarkan oleh penjual kepada customer itu adalah hal yang sangat penting untuk mempertahankan bisnis yang sedang dijalani. Aduh, keren banget nih. Terus kendala, pasti ada dong kan, banyak banget nih perusahaan-perusahaan konveksi yang sekarang ada tuh udah banyak banget. Terus juga usaha Resocian & Co itu ada nggak sih kendala yang dialami saat berbisnis dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, kalau bicara tadi soal kendala atau masalah-masalah, terus cara mengatasinya ya. Kendala-kendala dari teknis pasti banyak banget ya. Kayak ada miskomunikasi antar pemesan
yang menerima orderan, terus yang ngerjain itu pasti banyak banget miss-nya. Terus kayak kendala-kendalanya lebih kayak pas hasil hari H sih. Jadi sebelum barang sudah jadi itu kita pasti cross check dulu, karena dulu sempat kita pasti belajar dari pengalaman kan. Sempat pas udah jadi barang ternyata ada beberapa barang yang kancingnya misalkan nggak mau kekerek, atau kancingnya ada yang lepas, atau jaritannya ada yang kurang segala macam. Jadi mulai dari sana kita cara mengatasi ya evaluasi dari. Jadi misalkan janjiannya deadline-nya misalkan tanggal 12, misalkan dari tanggal 8 itu kita udah cross check lagi nih apa nih yang kurang-kurang biar bisa secepatnya dikerjain supaya keburu deadline-nya gitu kan. Terus untuk kendala yang lain sih di pekerjanya ya, terutama penjahit, tukang sablon, tukang bordir segala macam. Apalagi sekarang misalkan mau lebaran nih kan, udah pada mudik semua, pengen mudik segala macam. Wah, justru di lebaran ini pemesanan lumayan naik, sedangkan mereka pengen mudik kan. Jadi lumayan gambling juga sih ngatur cuti karyawan segala macamnya nanti. Itu aja sih kira-kira kendalanya. Terus untuk di desain paling di waktu. Kadang karena buat desain itu kan agak istilahnya mumet ya. Kalau mood nggak bagus, jujur yang ngerjain desain itu aku sendiri sih. Kalau emang bener-bener nggak bisa banget, ada temen yang backup juga, tapi aku kasih fee juga dia. Itu dikerjain kalau lagi benar-benar mood bagus, bahkan event tuh 1-3 jam itu udah selesai gitu. Tapi kalau nggak bagus, moodnya bisa seharian ngotak-ngatik itu aja. Kadang kendalanya itu aja sih, dari teknis itu aja. Jadi lebih ke masalah teknis dan pastinya udah ada solusi ya, kan. Itu harus utama. Nah, Feren, aku dengar juga kamu aktif di organisasi gitu kan. Oke. Terus gimana tuh cara ngatur waktunya? Udah organisasi, kuliah, bisnis, banyak lagi bisnisnya tadi disebutin kan. Terus bisa kasih kata-kata mutiara sama quotes of the day by Feren buat memotivasi teman-teman semua yang ingin memulai bisnis di luar sana. Oke, untuk apa tadi pertanyaannya? Untuk mengatur waktu ya, antar kuliah sama organisasi ya. Itu yang pertama, buat teman-teman yang belum tahu, sebelumnya aku di sini juga sebagai koordinator angkatan di mahasiswa manajemen 2020. Kemudian aku ikut di Departemen 1, fungsionaris Departemen 1 di Himpunan Mahasiswa Manajemen 2021. Kemudian aku ada ikut di beberapa proker, terus ada megang beberapa jadi ketua proker juga. Jadi ngatur bisnis, kuliah agak hektik juga, online kita banyak numpuk tugas segala macam kan, lumayan juga. Cara ngatur sama manage sih gampang banget ya sebenarnya. Kita pentingin skala prioritas dulu. Ya. Skala prioritas di mana misalkan ada pesanan masuk yang bisa kita handle. Paling nggak catat apa yang diorder, dia pesan seberapa banyak, kuantitinya, harga segala macam udah fix. Itu kan bisa via telepon atau sosial media, itu kan clear gampang ya. Terus untuk urusan kuliah tentunya kita kan online, untungnya masih dalam proses online kan. Tapi kalaupun nanti offline juga harus pintar-pintar juga lagi manage waktunya. Untuk kuliah sama kelembagaan itu sejalan selaras sih sebenarnya. Karena aku juga senang juga ngelakuin itu di organisasi, jadi dibawanya have fun aja sih, enjoy aja, yang penting jalaninnya. Kalian pentingin prioritas kalian. Kalau emang ada rapat terus emang mewajibkan kalian untuk hadir, terus kalian bisa, kenapa enggak gitu loh. Terus kalau misalkan ada orderan yang setidaknya bisa ditunda atau dioper di lain hari, dioper aja gitu. Untuk kuliah paling kan banyakan juga misalkan ada kelompok, itu juga bisa dikerjain malam hari segala macam. Jadi masih enjoy aja sih selama ini untuk ngatur-ngaturnya. Terus ngatur yang lain lagi apa ya? Untuk tugas paling ada pembagian kelompok, udah dibagi sub materi-materinya siapa yang ngerjain ini itu, jadi lebih enjoy sih ngerjainnya. Itu aja sih. Ya sih, jadi harus pinter-pinter giniin skala prioritas, terus juga enjoy setiap ngelakuin kegiatan yang mau dibawa Evan aja. Jadi apa yang kita udah kerjain
kita pilihan kita udah masuk lembaga nih, kita harus sudah siap dong dengan kesibukannya itu. Jadi kita udah riset sebelum kalau di lembaga ini sibuknya ini itu. Terus kita jadi koordinator angkatan juga mau nggak mau kita harus tuyul sendiri. Iya juga kebetulan untungnya dari teman-teman di manajemen juga mereka support banget orang-orangnya. Jadi kayak Fer ada info ini nih terbaru gini-gini, coba di follow up. Oke, aku follow up. Jadi mereka juga nggak sungkan-sungkan buat ngasih info-info yang terbaru untuk sekitar di manajemen terutama ya. Itu kayak gitu sih yang aku syukurin sekarang. Asalkan kita nyaman di setiap kegiatan, terus banyak orang yang bantu, why not? Iya, benar banget. Terus quotes of the day, BPH. Quotes of the day. Buat kalian teman-teman, kita bicara soal bisnis ya di sini. Buat teman-teman yang pengen ngerintis bisnis atau usaha lah istilahnya, anything kerjaan, mungkin sekedar konten kreator atau mungkin jadi konten YouTuber, mungkin kan itu profitnya lumayan juga. Jangan pernah takut untuk memulai. Lakukan apa yang kalian rencanakan. Kalau kalian cuman hanya memikirkan, itu nggak akan bisa jalan. Jadi planning mimpi kalian, aku pengen punya mobil Ferrari nih, tapi dimimpiin terus nggak dikerjain, apa yang bikin bisa kita punya mobil Ferrari itu? Ya susah jadinya kan. Jadi if you have a dream, take it, ambil itu. Kalau kamu nggak ambil, you never understand it. Kalau kamu nggak akan pernah ngerti gimana situasi saat kalian memulai itu. Jadi kita pasti belajar dari pengalaman, jadi belajar memulai usaha. Kadang aku bilang ke teman-teman, mulai aja dulu nggak apa-apa. Urusan modal belakangan, itu pasti bakalan sejalan. Urusan teknis segala macam kita sama-sama belajar, pasti sharing sama teman-teman segala macam. Ambil aja itu kerjaan. Kalau butuh support apa, tinggal bilang. Kita sama-sama punya teman di sini kan. Banyak kok teman-teman yang di sini saling joinan bisnis gitu kan. Nggak bisa, kurang modal, joinan akhirnya it's okay, why not gitu. Profitnya kita bagi rata segala macamnya sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Jadi kerjakan aja apa yang kalian sudah rencanakan, lakukan, jangan cuma dimimpi-mimpikan, jangan takut untuk memulai. From zero be hero, itu aja sih. Dari nol jadilah seorang yang sukses, gitu aja sih. Oke teman-teman semua, jangan pernah takut untuk memulai, karena mimpi tanpa dieksekusi itu nggak bakal pernah terrealisasi. Jadi rencana harus tetap dilaksanakan dong. Oke, banyak banget ilmu yang saya juga teman-teman semua itu dapatkan hari ini. Jadi terima kasih banyak Feren udah mau hadir dan berbagi tips serta pengalamannya ke kita semua. Ya, terima kasih banyak sudah mengundang saya di podcast BEM Insan ini ya, luar biasa sih ini. Banyak banget ilmu yang bisa kita tangkap dari pembicaraan hari ini. Wah. Oke, ternyata udah nggak terasa ya, kita udah ada di penghujung e-podcast episode kali ini. Buat kalian semua, terus pantengin e-podcast episode selanjutnya karena bakal banyak banget bahasan yang seru dan menarik pastinya. See you di e-podcast selanjutnya. Bye!